Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pengantar akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kasus kecurangan PT Garuda Indonesia. Perkenalkan, saya Widya Wulandari. Perkenalkan, saya Supiati. Perkenalkan, saya Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Dika. Selamat menyaksikan. Sederet sanksi dan denda ke PT Garuda Indonesia Tbk atau GIA terkait regulator yang menemukan kejaksaan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Fuad Rizal menilai laporan keuangan Garuda tahun 2018 sesuai dengan PSAK nomor 23. Dia juga menyebutkan seluruh laporan keuangan Garuda Indonesia yang menuai polemik membuat Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan memanggil kantor akuntan terkait dengan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Sekjen Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan hingga saat ini pihak Kementerian Keuangan tidak bisa memberikan sanksi secara Baik, di sini kami akan menjelaskan kasus kecurangan dari PT Garuda Indonesia yang akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok 8. Dan ada pun anggota kelompok kami yaitu Dika Pujakusuma, Firmansyah, Supiati, dan Widya Wulandari. Nah, kapan sih kecurangan itu terjadi? Terungkapnya laporan keuangan tahun buku pada tahun 2018 dan polemiknya muncul dan diterbitkan serta diverifikasi pada tahun 2019. Kecurangan ini terungkap setelah 2 orang komisaris menolak menandatangani laporan keuangan perusahaan karena menilai terdapat kejanggalan dalam pencatatan pendapatan. Dan ada pun faktor penyebabnya. Yang pertama, tekanan atau target keuangan, di mana keinginan menunjukkan perbaikan kinerja dibanding tahun sebelumnya. Yang kedua, peluang atau kelemahan pengendalian internal, di mana kolaborasi antara manajemen dan auditor kurangnya pengawasan. Yang ketiga yaitu rasionalisasi atau membenarkan pencatatan pendapatan sebagai kerjasama. Yang keempat yaitu arogansi atau ego manajerial, di mana manajemen ini merasa bisa mengatur laporan. Yang kelima yaitu ada kompleksitas transaksi terkait afiliasi PT Mahata Aeroteknologi dalam penelitian. Selanjutnya itu adalah jenis kecurangan. Jenis kecurangan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia adalah memanipulasi laporan keuangan. Garuda mencatat pendapatan atas kontrak kerjasama penyedia layanan Wi-Fi, yaitu PT Mahata Aeroteknologi senilai 239 juta US dollar sebagai pendapatan. Meskipun belum terrealisasi sepenuhnya, pencatatan piutang lain-lain dari Mahata yang sangat besar, kegagalan mengungkapkan di ciri transaksi terkait afiliasi dan kondisi pembayaran. Dan selanjutnya, itu adalah pihak yang terlibat dalam kecurangan. Dan pihak yang terlibat dalam kecurangan, itu yang pertama adalah direksi manajemen Garuda, yang kedua adalah komisaris. Terus di sini ada auditor eksternal, kantor akuntan publik, itu VAP, Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan-rekan auditor Garuda. Terus yang ketiga ada pemerintah, yaitu regulator, OJK, BAI, Kementerian Keuangan dalam penjatuhan sanksi. Terus pihak mitra kerjasama Mahata Aeroteknologi sebagai pihak terkait transaksi dalam kasus lain global. Selanjutnya ada dampak kecurangan. Yang pertama dampak regulasi atau sanksi. Garuda diwajibkan memperbaiki laporan keuangan atau restatement, dikenai denda oleh BI, OJK, dan Kementerian Keuangan. Yang kedua, dampak auditor yang memeriksa laporan tersebut mengalami sanksi. Seperti apa? Pembekuan izin auditor selama 12 bulan untuk auditor eksternal Garuda. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan investor publik dan citra perusahaan menjadi rusak. Yang ketiga ada potensi litigasi atau tuntutan dari pemegang saham atau pihak yang merasa dirugikan. Yang keempat ada dampak ke stabilitas keuangan perusahaan. Pihak yang terkena dampaknya yaitu pertama pemegang saham dan calon investor. Yang kedua kreditor, lembaga pembiayaan yang memperhitungkan laporan keuangan. Yang ketiga ada pemerintah karena perusahaan BUMN adalah reputasi negara dan reputasi negara. Yang keempat ada auditor dan profesi akuntan. Yang kelima ada karyawan dan manajemen internal yang mungkin ikut terbebani akibat koreksi di kasus Celadon. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kasus kecurangan PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia ini terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan atau pengakuan pendapatan tidak wajar dari kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi pada laporan keuangan tahun 2018 yang kemudian memicu konflik komisaris, verifikasi dari regulator, dan sanksi. Faktor internal seperti tekanan target keuangan, kelemahan pengendalian, rasionalisasi manajerial, dan kolaborasi dengan auditor eksternal memungkinkan kecurangan tersebut terjadi. Akibatnya kepercayaan
kepercayaan publik dan investor menurun, terdapat sanksi regulasi serta reputasi auditor dan perusahaan rusak. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.